saya bersama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Di sini santai suasananya. Saya hanya berbagi dari pengetahuan yang pernah saya tahu. Dan berharap dari berbagi ini banyak masukan atau mungkin input tambahan dari Bapak Ibu terkait materi yang Bapak Ibu lebih tahu daripada saya. Jadi kita saling berbagi ya Bapak Ibu, tujuannya hanya untuk berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apa ya? Udah pada jago nih, kayaknya PMM-nya sertifikatnya udah pada dapat. Belum. Semuanya belum. Iya. Aku dibeli sendiri. Baik, sebelum mulai menjawab, Bu Eka udah siap nih dari tadi. Ice breaking-nya katanya udah siap. Oke, Bu Eka ditunggu ice breaking-nya, silakan. Ya belum download selama 2 hari. Iya teman-teman itu nungguin. Ayo, silakan ice breaking. Laporan tadi Ibu, ice breaking kelas 1 udah. Bu Eka mau boleh deh dijemput. Kita kirim ke Pak Hendra ya. Oke. Ayo lah, belum maghrib dah. Banget dah. Cepat tuh maghrib apa? Tunggu ya. Iya. Dia tahu nih biar kuliah lama ada baiknya. Kasihan itu teman-teman itu nungguin. Sama Tasep kali. Asistennya berada. Wah, jam 3 nih banyak juga. Sudah dibayar. DKM. Ya, betul. Ayo. Ini perasaan saya kalau SPG kan di tengah-tengah ya. Udah di awal. Di awal di tengah dan di awal. Maaf ya Pak Ustadz, hari ini kita juga goyang-goyang kan kita belum bergerak. Jadi ya badannya harus bergerak. Oke, siap ya. Pasien. Nah ya ini berkat bidikan Pak Thomas. Bu Mimi, Laura. Ini saya habis fotonya itu dong kita buat Buka WA ya. Ya. Jangan Kan harus pakai itu. Oh ya, biasa nggak pakai WA saya. Sambil nunggu Pak Hendra, gini ya, kita SPDP-nya buat anak kelas 1. Pak Ustadz siap jadi anak kelas 1? Ya. Oh iya. Saya capek. Mau kencing? Enggak tahu. Bu Rosi mantap kopinya. dapat kopi Gorengannya. Ya. kopi di bawah Iya. yang tadi. Tepuk 1. Tepuk 1. Jadinya Pak Ibu sabar Sudah nggak sabar. Tepuk 1. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. lagi lupa Pak. Ayo Pak, ya. Korin mau ngeliat Pak Asep goyang kan?
Sebentar lagi sabar kenapa? Kan gue kan ada bilang gak pulang. Iya makanya jadi kumpulin sampai materinya. Nah, ya kan? Tepuk lima, semangat belajar. Mau baca? Yang atas ya, yang atas ya. Bu Irma, Pak Ibnu lagi kenapa? Ayo goyang jumat. Biar kita senang. Biar aku nggak ngantuk tuh. Iya. Ngantuk Sar. Ya, siap ya? Dek, saya di belakang. Ya nggak usah dicontohin. Ayo siap-siap Bapak Ibu. Posisinya duduk. Yuk. Musik aman doang bagus begini. Mana? Semuanya ya, jangan dicobain boneka ya. Lihat sini semua ya. We are dreamers that make it happen, 'cause we believe that. Look who we are. We are dreamers, we make it happen, 'cause we can see it. 'Cause we We are dreamers that make it happen, 'cause we believe that. Look who we are. We are the dreamers that make it happen, 'cause we believe that. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen, 'cause we can see it. 'Cause we are the dreamers that make it happen, 'cause we believe that. Nah, nggak bosan kan goyang gitu? Ya. Ya, terima kasih. Ayolah, terima kasih mereka. Ini tekannya di Bu Irma tarik perut. Kirim ke aku boleh kak? Sekarang Semangat nih, jadi infonya tuh di kelas katanya Bu Eka udah ajarkan ke anak muridnya ya. Dan saya juga melihat ibu bapak ini semangat juga nih. Supaya lebih semangat, kenapa? Oh, main bikin. Oh, besok. Tuh langsung terinspirasi Bu Eka, bulin orang mau praktek besok. Nah, baik selanjutnya adalah terkait dengan Oh, salah itu. maaf. Wah, sengaja atau apa sengaja? Apa sengaja juga? Biasa. Di kelas terkadang kita gitu menemukan anak murid yang luar biasa cerdasnya gitu. Cuma tadi bagaimana guru bisa memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita lihat apakah Pak Hendra masih ingat ya. Jadi kita di sini semuanya menuliskan apa yang diketahui terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi.
diferensiasi. Apa ini sebentar pakai tangan dulu. Siapa ya? Oke. Kita lihat bagaimana dokumen. Jadi coba. Tulis apa itu? Silakan ditulis. Pengetahuan Bapak Ibu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang Bapak Ibu tahu. Kalau sudah Bapak Ibu boleh ditempelkan di sini. Ini luar biasa nih. Jalannya ada di sini. Oke, bisa ditempelkan di sini ya Bapak Ibu. Plus 100 nih tadi udah lihat nih jawabannya. Ini nggak baca ya, Bu? Oh belum baca. Harusnya baca ya kalian. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ibu udah Bu, guru. Oke, silakan ditempel. Masya Allah. Saya kan mau maju. Silakan Bu Laura. Mas, saya mau maju. Dituliskan namanya juga Bapak Ibu ya. Namanya ditulis. Lalu yang kedua Bapak Ibu di bawahnya ditulis apa yang ingin Bapak Ibu ingin ketahui lebih terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi yang pertama apa itu pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua yang Bapak Ibu ingin tahu lebih, masih belum tahu atau pengen tahu atau belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi, silakan. Di sini di papan. Tadi belum nyampe sabar, jadi kita tempel di papan saja. Muat kan ya? Pembukuan makanan itu. Muhammad Supardi. Nih, nanti dibacain masalahnya. Tunggu aja ya, jangan pada jauh-jauh. Bareng-bareng aja dulu. Oke. Oh, Dua. Firma. Dua. Baik lagi. Ingin diketahui lebih terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada dua, bukan satu. Apa yang di bawah satu? Iya, bukan apa yang diinginkan, apa yang Kalau kurang pasti bisa dilanjut lagi. diketahui, yang diketahui apa? Bukan Namanya nama. Itu rahasia. Kepercayaan diri untuk menulis nama. ada dua, Pak. Tulis namanya. Iya, apa yang Siapa nih? Tuh, namanya tuh. Wah, apa yang mau diketahui? siapa nih? Boleh nih. Masih lama soalnya ini. Tapi tadi memang yang bukan Ini nih. bicara. Bagus lah Bu ini. Bu ini. Bu Eka. Salah. Terkait pembelajaran diferensiasi. Beneran. Saya lo beneran Bu. Banget.
Oke, baik. Selanjutnya, siapa yang percaya diri untuk membacakan tulisan temannya? Oke, silakan. Miss Mia kan Mia yang ngomong ke saya. Dia nunjuk saya kan. Enggak semuanya. Yang pertama, pembelajaran nyata yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang diferensiasi adalah pembelajaran yang memfasilitasi segala kebutuhan siswa. Yang ketiga, berdiferensiasi artinya beragam atau berbeda. Yang ketiga, usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya, proses pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Yang ketiga, yang pertama, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan siswa bisa dengan contoh, produk, dan prosesnya. Pertanyaannya, referensi kegiatan produk atau konten. Pulau pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa yang ingin diketahui praktik nyata. Yang ingin praktik nyatanya seperti apa. Yang ketiga, pembelajaran yang bertitik tolak pada PD. PD apa PD? PD peserta didik ya. Bu Anis, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran itu pada siswa kelas 6. Wah, ini tantangannya susah ini. Bu Rosi, pembelajaran yang terdiri dari 3, ada konten, proses, produk atau hasil. Terus yang keduanya, intinya bagaimana cara pembelajaran di kelas itu seperti apa. Yang ketiga, Pak Thomas, adalah pembelajaran dengan melibatkan semua peserta didik, misalkan namanya jangan dibahas. Gak apa-apa, Pak. Apa-apa. Tahu. Oke, lanjut. Pak Asep, pembelajaran yang dilakukan dengan bisa dibaca, tidak bisa dibaca. Oke, ini bisa. Tuhan sehati. Kau tahu itu punya saya bro? Saya tulis nama lo. Di bawahnya Pak AG Asep Gustio. Bisa. Lanjut, ya. Kalau kata Pak Asep, bagaimana pembuatan desain modelnya? Ini pertanyaannya dahsyat banget. Yang kedua, pembelajaran yang mementingkan kebutuhan peserta didik. Ya, terus pertanyaannya, metode yang bagus cara pembelajaran seperti apa? Terus ada Miss Mia, ini Mia. Pembelajaran yang mini. Pembelajaran yang mengakomodir peserta didik. Terus bagaimana cara ngajarnya di kelas gitu. Lanjut Bu Novel, ya, memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan. Terus yang ditanyakan, yang diinginkan pembelajarannya tersebut cara mendapatkan pada siswa seperti apa. Terus ada lagi
Ini Ustadz, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan dari siswa. Nah, bagaimana penilaiannya, asesmennya seperti ini. Yang ketiga ada lanjut teknis pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pertanyaannya, langkah-langkahnya seperti apa? Yang ketiga saya, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan muridnya. Pertanyaannya, bagaimana asesmennya sama juga. Yang ketiga, yang terakhir, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik lagi. Udah itu aja. Sangat terima kasih Pak Hendra, kita kasih close dong Bapak Hendra, menyampaikan semua tulisannya. Baik, ya jadi saya lihat hampir Bapak Ibu sudah memahami ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi ada beberapa catatan, yaitu bagaimana cara membuat modulnya, langkah-langkahnya, prakteknya, dan asesmennya. Sedikit aja nih berarti saya ulasnya. Jadi secara teori ini ya, di guru penggerak itu terkait dengan teori yang menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu diambil dari tulisannya Tomlinson. Ya, Tomlinson ini seorang perempuan. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Yang perlu diingat, jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak murid kita itu bagaikan, mungkin banyak yang paham nih, saya rasa ini kan banyak guru senior bahwa anak murid kita itu bagaikan seperti kertas putih yang kosong gitu kan ya. Kita guru tinggal bagaimana menebalkan kertas putih yang kosong tapi sudah ada gitu loh. Tinggal kita tebalkan arsiran mereka gitu. Di sini fungsinya. Dan perlu garis bawahi bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang sama. Bagaimana guru hanya tinggal mengarahkannya. Nah ini makanya sekarang lagi banyak digaung-gaungkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita flashback, dulu kita tuh seringnya secara massal disamakan semua gitu ya. Tidak melihat anak dengan kebutuhan belajar anak. Ini tadi saya di garis bawah yaitu kebutuhan belajar anak. Banyak yang sudah paham ya, sudah benar. Oke. Ini mau saya bacakan atau ada yang mau membacanya? Gantian. Miss Mia. Tadi Pak Hendra, sekarang Miss Mia. Apakah terlihat dari sana? Ya. Tes. Ibu Renjana adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 orang. Saat ini, ia sedang mengajarkan materi tentang perkalian. Saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian, di antara 32 murid di kelasnya tersebut, Bu Renjana melihat ada 3 murid yang selesai lebih dahulu. Karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, akhirnya ia memberikan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi, jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka untuk 3 anak tersebut Bu Renjana memberikan 25 soal perkalian. Jadi seperti itu ceritanya. Ini saya rasa banyak yang dialami kita nggak sih Bapak Ibu? Ya, dialaminya di kelas ya, luar biasa itu ya. Oke, jadi ini bukan cuma kasus yang ada di paparan, tapi kita juga mengalami ya Bapak Ibu ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Ini Ibu Renjana nih bersama murid-muridnya. Menurut Bapak Ibu, strategi apa sih yang dilakukan oleh Ibu Renjana yang tepat? Jika iya mengapa, jika tidak mengapa? Ini biasanya kan Bapak Ibu banyak nih pengalamannya ya Pak. Saya malah yang baru kemarin ngajar gitu ya. Itu kan sedikit banget. Minta dong ilmunya nih. Oke. Nah, gimana tuh strateginya menurut tadi dengan 3 anak tadi, dengan kasus yang tadi Pak? Gitu kan? Biasanya kan gitu ya. Ada anak yang berlebihan tuh 3 anak. Tapi Bu Renjana tadi dia menambahkan untuk yang 3 anak itu 25 nomor soal lebih banyak daripada yang lain, ya kan? Menurut Pak Guru gimana nih? Tepat nggak tuh yang dilakukan Bu Renjana? Apabila tepat mengapa? Atau perlu baca ulang kasusnya? Nggak usah. Ya.
menurut saya strategi yang dilakukan adalah strategi pembelajaran diferensiasi. Karena pada masalah di kelas itu tidak semua anak memiliki pengetahuan kemampuan kognitif yang sama. Bagi anak yang memiliki kelebihan kognitif, maka itu dipisahkan dari anak-anak yang sedang atau mungkin di situ masih ada yang tanpa mungkin. Jadi kita bagi 3 anak itu. Nah, tentunya setelah kita mengetahui karakter anak, pengetahuan kognitifnya ada 3 kelompok, maka anak-anak yang lebih dari kognitifnya akan diberikan pelajaran yang lebih sulit atau sebagai pelajaran tambahan disesuaikan dengan kemampuannya. Sedangkan anak-anak yang biasa ya soalnya pun lebih gampang dari soal yang pertama sulit, yang kedua sedang, yang ketiga ya paling gampang. Nah, dengan demikian maka proses pembelajaran di kelas itu akan berjalan dengan aman. Cuma masalahnya saya sendiri ketika menerapkan hal ini agak kesulitan juga gitu. Agak kesulitan, benar secara pribadi saya agak kesulitan. Kesulitannya mungkin ketika ada anak yang memang dia berlebih kognitifnya, lalu juga kan ada style anak yang berbeda ya, ada yang dia kognitifnya lebih gitu. Ada juga yang dia harus diberikan dengan semacam kinestetik tuh anak kayak gini yang agak sulit buat saya tangani gitu ya, yang punya style kinestetik ini. Jadi materi yang diberikan itu walaupun dia lebih, maka kan ada caranya. Nah, ini strateginya diberikan seperti pembelajaran untuk membuat sesuatu semacam apa ya, semacam apa tuh asesmen yang sifatnya menggunakan benda-benda kayak praktek, semacam praktek gitu kan. Atau mungkin kalau yang level kedua dia hanya dengan gambar-gambar dengan visual dia seperti gitu kan. Nah, yang perlu pendampingan inilah anak-anak yang rendah, maka ini yang perlu pendampingan lebih dari seorang guru di kelas itu. Nah, itu mungkin yang saya ketahui. Terima kasih. Tadi kita suka lupa. Di kelas salah satu memberikan apresiasi kepada murid kita dengan memberikan aplaus gitu ya. Nah, kita juga dong nih guru memberikan aplaus kepada teman kita yang telah menyampaikan pendapatnya. Terima kasih telah memberikan aplaus. Sama-sama kita berikan aplaus buat lagi loh. Berikan aplaus aja salah. Jangan. Oke, baik, tadi pendapatnya Pak Indro. Mungkin yang lain satu lagi, Ibu Guru. Tadi sudah Bapak Guru Laura. Ya, terima kasih Bu Korin. Kalau kasus yang seperti Ibu Rendana ini, di kelas saya juga pernah sih seperti yang Ibu Rendana lakukan, yaitu memberi tugas tambahan. Tetapi ketika ada anak selesai duluan, kita juga harus tahu anak yang selesai duluan itu pasti kita periksa dulu. Apakah dia benar-benar memang kita udah tahu karakternya memang anak itu pintar atau biasanya memang dia cepat mengerjakan tugas. Kadang-kadang anak-anak tuh ikut-ikutan supaya selesai duluan, ternyata isinya ngaco semua. Apalagi kalau belajar matematika, kan jadi matematika. Nah, oleh karena itu kan kita paling sekilas kita periksa, oh iya memang anak ini misalnya kalau di kelas saya kan algebra itu kan cepet tuh, memang dia paham gitu, memang anaknya pintar. Terus siapa lagi ya, si Riani gitu, itu ya kita udah periksa, oh ya benar. Nah, takutnya anak-anak itu ada yang ikut-ikutan selesai duluan, ternyata ngaco. Nah, jadi ini sih bisa enggak gitu. Nah, seperti tadi kalau saya selain itu untuk anak-anak yang lain nanti akhirnya setelah pembelajaran itu ada anak yang ketinggalan kan. Biasanya ada anak yang ketinggalan belum paham tentang rumus matematika yang saya ajarkan. Anak-anak yang cepat menangkap biasanya saya suruh membantu mengajarkan kepada teman-temannya yang ketinggalan ini, yang memang mungkin kalau saya suka takut ya, mungkin saya juga nggak bisa satu-satu. Saya ini mungkin ada 1-2 anak yang saya ajarkan secara individual gitu, tapi ada juga yang memang sudah selesai itu bisa mengajarkan temannya. Kalau di kelas saya biasanya begitu, kalau pengalaman saya di kelas.
Ibro dan Bu Laura, apakah ada yang punya cara lain? Tadi ketika ada 3 anak yang diberikan soal berlebih gitu kan, mungkin ada cara lain bisa berbagi. Bu Suti, berpendapat? Ya, terima kasih waktunya. Hampir sama ya. Biasanya selain ada tugas tambahan, tentunya setelah kita periksa terlebih dahulu benar atau enggaknya, saya juga melakukan seperti Bu Laura, ada tutor sebaya untuk temannya. Jika tutor guru yang untuk mengajarkan anaknya sudah cukup, biasanya saya ada alternatif pilihan lain, yaitu kita kan ada pojok baca. Jadi mereka silakan memilih apakah untuk membaca, apakah menggambar, selama tidak mengganggu teman yang lainnya. Karena di kelas saya itu ada beberapa anak yang sangat cepat dan memang otaknya juga lumayan gitu, pintar lah. Terus ada yang sangat lambat juga. Jadi untuk menunggu yang lain, kan apalagi ada satu anak yang Ismail mungkin udah tahu ya, Alarik itu akan selalu menangis jika terlambat. Jadi saya untuk beralih ke pelajaran yang lain itu biasanya menunggu dia. Jadi fokus saya hanya ke dia biasanya, selain anak yang lainnya. Jadi itu aja. Ya, baik, tentang berlaku tidak Bapak. Baik, jadi beragam jawabannya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah apakah cara Bapak Ibu tadi sudah merupakan pembelajaran berdiferensiasi? Oke, mirip-mirip. Baik, kalau tadi Pak Ibro tadi ya dengan memberikan anak-anak itu tambahan gitu kan soal dengan membagi level gitu kan, yang level anak yang mampu, yang sedang sama yang kurang gitu. Kalau Bu Laura tadi menambahkan ada tutor sebaya, sedangkan Bu Suti jadi agak fokus sama anak yang agak kurang dan ya, berbeda gitu ya. Jika Anda dari Beranjana, apakah yang akan Anda lakukan? Jelaskan mengapa. Sudah sama ya. Kita lanjutkan saja. Sebelum kita jawab terkait dengan apa itu pembelajaran berdiferensi secara detail, perlu kita ketahui ini, mengapa sih kita perlu gitu ya untuk murid, guru dan orang tua. Untuk murid itu sendiri yaitu jadi gini. Insya Allah kita semua sudah merasakan. Cuma mungkin perlu diingatkan sedikit bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang menonjol, gitu kan? Setiap anak itu punya kemampuan yang menonjol. Kenapa? Dia bisa dilahirkan di bumi karena dia punya kemampuan. Kalau nggak dia tidak akan menang dengan calon-calon anak yang lain yang ada di rahim ibunya kan gitu. Jadi kita sepakat nih bahwa semua guru bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang menonjol sekalipun dia anak berkebutuhan khusus. Maka tugas kita adalah sebagai guru untuk memetakan kemampuan siswa sesuai minatnya. Minat nih. Kita semua punya minat Bapak Ibu, begitupun murid punya minat. Boleh jadi anak ini lebih minat dengan matematika tapi tidak suka dengan bahasa, ataupun sebaliknya. Boleh jadi anak ini lebih minat dengan agama, dia nggak suka dengan bahasa Inggris. Tadi ya kita sepakat semua bahwa setiap murid bahkan per individu gitu kan, itu mempunyai kecerdasan yang menonjol masing-masing. Maka sistem ranking akhirnya dihilangkan. Kita nggak bisa merank karena yang nggak bisa disamakan, gitu kan? Gitu ya Bapak Ibu. Nah tadi ke guru memetakan kemampuan siswa sesuai minatnya. Jadi kita juga nggak boleh marah nih guru agama atau PJOK terus main kesal sama murid. Yang nanti nggak bisa banget laporannya nih, tapi nggak taunya laporannya di kelas tuh bahasa Inggrisnya luar biasa, kalau komunikasi cus-cus gitu kan. Ternyata dia minatnya juga bisa Inggris, tapi di PJOK dia nggak tertarik, dia nggak apa-apa gitu. Kita nggak bisa menjustifikasi nih anak pinter, nggak bisa. Gitu ya. Makanya diperlukan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang terjadi? Orang tua akan senang. Orang tua akan senang karena si anak ini kecerdasannya menonjol, gitu kan, kemampuannya. Si guru ini bisa menggali murid sehingga kecerdasan yang menonjol itu muncul, dan orang tua tentunya merasa senang.
apalagi di sekolah kita. Makanya coba kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Nah, ini pengertian secara teorinya juga Bapak Ibu ya tadi. Sebelum saya boleh ini nggak? Boleh tanya nggak? Menjelaskan ke materi. Saya ditanya nih ya, sesuai dengan pemilihan anak-anak. Seandainya ini kita tawarkan anak-anak, ini ada pelajaran IPA, bahasa Indonesia dan sebagainya, bla bla bla, ditempel. Anak-anak pilih yang mana? Pada saat itu, yang satu saya mau seperti cuma satu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Gimana tuh dalam kelas seperti itu? Pusing gurunya ya. Iya, bayangin apalagi di sini gebrek. Ya. Kalau kelas tinggi ada berapa makhluk tuh, ya kan? Nah, itu kan Masuk ke materi ini. iya benar. Nah, itu tadi. Boleh izin jawab Pak Ibnu? Pertanyaannya sudah oke. Jawabannya adalah bagaimana tadi kita guru memfasilitasinya. Ya apalagi begitu, guru buatnya begitu. Oke, ya kan? Mentang-mentang diferensiasi, ini ada 32 anak. Dia punya kecerdasan yang berbeda dan minat yang berbeda, maka kita siapkan 32 pilihan gitu. Yang pusing guru, jadi nggak begitu. Gitu. Ya benar, Pak Ibu begitu. Jadi nggak begitu. Bukan berarti berdiferensiasi itu seperti itu. Dia memusingkan diri Tapi kan gini, di sini aja kita juga sebenarnya punya minat yang sama loh. Walau kita berbeda, tapi ternyata ada dari kita minatnya sama. Mungkin saya, Miss Nia, Kak Asep itu lebih senang ke bahasa. Iya nggak? Minatnya sama tuh bahasa. Ini yang sebelah sini ini lebih senang ke matematik. Yang sana nih lebih senang ke agama atau ke PJOK. Nah, gitu kan? Makanya tadi tuh fungsinya guru adalah memfasilitasi, bukan bikin robot kayak tadi. Gitu. Benar, caranya benar Pak. Kita nanti untuk mengetahui kebutuhan belajar, memenuhi kebutuhan belajar terkait dengan diferensiasi, maka kita perlu mengetahui kesiapan belajar anak, perlu mengetahui minatnya anak, perlu mengetahui profil anak. Nah, itulah berdiferensiasi. Bukan berarti kayak tadi tuh mentang-mentang minat bikin pusing sendiri enggak. Atau mungkin gini ya sama lagi. Tentang mamalia. Mamalia mungkin bisa dibatasi juga di gambar bebek. Ini kerbau, boleh nggak? Boleh kan? Kalau mamalia nggak bebek ya, mamalia berarti sapi, kerbau, ikan gitu ya. Ya sejenis kan, boleh ya? Saya lebih suka sapi, ya nggak apa-apa. Saya lebih suka kerbau. Saya hari ini misal gini, Pak Ibro, anak-anak hari ini boleh menggambar bebas, menggambarnya mamalia. Oke, baik, itu aja, ya kan? Anak menentukan tuh minatnya sendiri. Saya mau sapi, boleh. Saya mau kerbau, boleh. Saya mau yang lain, boleh. Makanya tadi tugas kita hanya memfasilitasi. Jadi kan kalau kemarin kan kita masih pola lama, itu saya juga masih suka gitu. Pola lama itu apa? Teacher center, maunya guru. Nah, sekarang kamu gambar ya tumbuhan yang bunga sepatu. Gambar bunga sepatu. Yang senang bunga tapi nggak suka bunga sepatu gimana? Mas senang dia. Maju dia gambarnya sambil nggak suka namanya. Gitu. Ya salah satunya itu Pak, memberikan banyak pilihan. Benar Pak Ibu, sudah mulai masuk tuh ke diferensiasi, tapi belum secara keseluruhan. Kita coba bahas pembelajaran yang memandang bahwa siswa itu berbeda dan dinamis tadi. Ada anak yang boleh belajar itu anteng, duduk tertib dengarkan guru. Ada anak yang di pojok itu nggak bisa diem, dia lari-lari, bahkan lari-lari keliling kelas. Biasanya kita gimana coba? Benar. Tapi itu mungkin bukan cuma gimana dan bukan juga anak ABK. Ternyata kalau kita survei gitu ya, anak itu dia gaya kinestetik, dia nggak bisa diem. Tapi guru yang ngomong dia dengar. Ketika ditanya, kamu di sekolah ini apa? Bisa jawab. Ngerjain kerja juga bisa. Kalau dulu mungkin kita guru masih aku, dia ngomong gitu kan. Sekarang nggak bisa. Namanya nggak diferensiasi. Nanti kita kenal itu gaya belajar anak. Kita kan sudah paham ya teori gaya belajar ada 3 kan, ada video, ada visual, ada kinestetik. Itu dipahami.
Oke, kita lanjutkan. Penyesuaian terhadap minat, preferensi belajar tadi. Preferensi itu yang lebih senang dia belajar apa sih, kita hargai Bapak Ibu. Karena diharapkan tadi menonjol kemampuan yang dia miliki. Dan belum tentu semuanya itu dominan, semuanya mampu. Bagus sih kalau multi talent gitu kan, mampu semua. Oke, kemudian kesiapan siswa agar tercapai peningkatan hasil belajar. Kesiapan siswa Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi bukanlah pembelajaran yang diindividualkan. Nah, tadi yang dimaksudnya Pak Ibro itu diindividualkan. Semuanya senang beda-beda, terus kita siapkan beda-beda, gurunya pusing. Makanya di kurikulum Merdeka sekarang proses kesenian itu diberikan diberikan kesempatan gitu ya untuk kita memilih berbagai macam kesenian yang kita mau gitu kan. Itu diberikan. Ini berkaitan dengan ini diferensiasi Bapak Ibu. Cuma kan memang sekolah itu sanggup atau enggak. Anak boleh milih seni tari, seni musik. Nah, mungkin kalau sekolah swasta yang semua keseniannya dia siapkan bisa memilih. Oke, lanjut. Pembelajaran mengharuskan pendidik mencurahkan perhatian dan memberikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Di garis bawahi ya Bapak Ibu, kebutuhan siswa. Lalu pembelajaran yang memungkinkan guru melihat pembelajaran dari berbagai perspektif. Itu terkadang kita suka melihat sesuatu itu hanya dari satu arah. Kayak matematik ya, sampai dulu kan yang pernah ramai di koran, anaknya salah, jalannya salah, padahal jawabannya benar, gitu misalnya gitu. Gitu ya, enggak gitu, bisa juga. Makanya ketika anak melakukan sesuatu, jangan langsung kita justifikasi, hey kamu, gitu. Tapi tanyakan apa tujuannya. Boleh jadi tujuannya dia baik, cuma kita nggak nangkep aja. Oke, jadi ini pengertiannya Bapak Ibu ya, secara teori saya rasa udah paham. Oke, lanjut ke video. Ini videonya yang saya izin berbagi dari grup penggerak 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kalau bangsa ketawa, biasanya tahu yang ketawa. Dari menertawakan yang tidak tahu. Aduh, boleh bisa sensitif amat gitu. Kenapa? Sensitif amat, kalau kan sehati kata-kata yang berat. Asik. Pak, boleh dibantu saya supaya ini bisa tertawa. Oh, boleh. Mau silakan. Seperti apa ya kalau mau? Baik, terima kasih atas waktunya. Mau sedikit berkomentar, mudah-mudahan salah. Yang pertama yang kaitan dengan Bu Rinjana tadi, yang agak janggal di situ kaitannya dengan berdiferensiasi adalah beliau karena dia berpikir anak ini khawatir mengganggu, sebetulnya apa ya? Tidak ada pekerjaan dan mengganggu temannya, maka diberikanlah soal 25. Kesan yang tersirat di situ, Bu Rinjana tidak mengidentifikasi kebutuhan anak. Jadi justice dan seolah-olah secara tersirat dia menghukum, memberikan tugas dengan beban yang lebih banyak daripada siswa yang lain. Mungkin yang terjadi adalah penggunaan kata-kata itu. Dia tidak karena dia takut atau khawatir, mana sih kalimatnya tadi? Nah, atasnya. Ya itu. Coba diulang lagi. Nah, karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu muridnya, kalimat itu yang bikin kontradiksi. Jadi seolah-olah Bu Rinjana tidak mengidentifikasi bahwa 3 anak ini butuh apa, masuk kategori yang mana, visual, auditif, atau kinestetik. Sehingga ketika diberikan tugas jumlah 25 soal itu, seolah-olah dia menjelaskan anak ini tidak bisa diam dalam tanda petik nakal, sehingga diberikan tugas lebih banyak dengan harapan tidak nganggur dan tidak mengganggu murid lainnya. Satu poin. Yang kedua, baik Pak Ibu Rohim, Bu Laura dengan
Bu Astuti tadi itu ungkapan pengalaman. Pertanyaannya adalah apakah tepat yang dilakukan Bu Rinjana? Itu belum terjawab. Itu nggak tepat. Ya tadi Pak Ibrahim hanya menjelaskan. Jadi ya maksudnya jawab dulu tepat tidak apa sebabnya gitu. Nah itu jadi kalau saya justru malah yang dilakukan saya bisa jawab tidak tepat karena alasan kalimat itu. Itu. Nah kemudian yang Pak Ibrahim tanyakan, saya kaitkan Pak Ibrahim tanyakan, apakah anak boleh mamalia memilih kerbau apa dan sebagainya termasuk atau kategori mamalia? Boleh, boleh diperbolehkan. Itu yang termasuk dalam kategori diferensiasi konten materi. Jadi kita bisa memberikan kepada anak dalam bentuk apapun. Misalnya si A dengan cara menggambar mamalianya, si B mungkin dengan cara hewan yang lain dengan cara memperlihatkan videonya dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mungkin ini karena konteks kalimatnya sehingga menurut saya pribadi kurang pas gitu kalau ini dimasukkan ke dalam diferensiasi, karena kesannya itu tadi teman kita juga bilang menjustice dan membebani anak, justru yang 3 murid ini harusnya dapat perhatian khusus dengan tugas yang lebih banyak. Maksudnya sih mungkin benar diferensiasi itu, cuma janggal di situnya aja. Terima kasih. Kita tepuk dulu dong. Ada pertanyaan lanjutan dari saya? Jadi, oke. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Asep tadi sudah tepat ya. Pak Asep menjawab terlebih dahulu bahwa ini berdasarkan kasus ini tidak tepat, gitu kan, menurut Pak Asep. Gitu, dan tadi kesannya lebih memberikan tambahan beban belajar. Pertanyaan berikutnya pada Pak Asep. Seandainya Pak Asep menjadi guru Rinjana dengan kasus seperti ini, apa yang akan dilakukan Pak Asep? Iya, tadi sebenarnya dari situ juga mau ukur 3 anak ini, kalau diferensiasi ya, ketika kita melaksanakan diferensiasi, alangkah baiknya kita panggil nih anak satu-satu wawancara, ditanya maunya apa, seperti apa, sehingga kita bisa memberikan tugas yang sesuai dengan kemauan dia dan bisa membuat dia diam gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa berbagai macam teknik bisa kita tanyakan ke anak supaya anak ini bisa tetap belajar dengan harapan bahwa mereka sama-sama bisa belajar dan bisa mengerti apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran itu. Gitu. Baik, pertanyaan Pak Asep. Tapi kan ini belum ada asesmen awal. Belum ada asesmen awal. Belum ada asesmen awal katanya. Iya, kalau udah ada asesmen awal kita tahu oh ini anak kalau yang 3 ini mungkin bisa juga mungkin menengah mungkin juga lambat. Kita nggak tahu ya. Terjadi makanya. Oke, Untuk mengetahui asesmen awal. Ini kasus Bapak Ibu, sekali lagi ternyata ada kasus seperti ini. Dan alhamdulillah hari ini Pak Ibrahim menemukan bahwa ternyata asesmen awal itu dibutuhkan untuk kita guru. Amin. Kemarin kan sempat dapat tuh materi ketika pembelajaran dari Pak Rizal, mungkin dari yang ngomong Pak Rizal tepatnya sih terkait pembelajaran, kita butuh yang namanya asesmen awal, ya kan? Ya. Ternyata ini kenapa kita butuhkan untuk ini, sehingga kita bisa memetakan, gitu kan, pembelajaran berdiferensiasi untuk kebutuhan belajar anak kita di kelas. Alhamdulillah Pak Ibu sudah menemukannya, gitu. Dan tadi yang disampaikan Pak Asep, ya tepat. Jadi kita bisa nanyakan kepada ketiga anak tadi kebutuhan belajar yang mereka butuhkan itu apa. Nggak apa-apa, boleh kita interview mereka, gitu kan. Malah lebih mudah kan. Ternyata ini, Bu saya lebih ingin memperdalam tentang pembagian, mungkin Bu saya ingin memperdalam apa, gitu. Tadi terkait dengan minat. Makanya tadi digarisbawahi dan disepakati sama-sama nih Bapak Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi sekali lagi adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Tapi perlu diingat ya, tidak caranya tadi semua kebutuhan siswa langsung kita penuhi secara individu, nggak akan kuat, guru nggak akan kuat. Kita 32 anak gitu kan. Mungkin kalau skupnya kecil cuma 3 anak aja, 4 anak itu masih butuh strategi, gitu ya. Oke, bisa kita lanjut videonya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut videonya terkait dengan strategi tadi. Cuma kita lagi buat juga ada asap ya.
supaya selesaikan dulu. Ini gimana mereka dong? Biar ada suaranya, ini udah di bluetoothin tapi saya nggak paham ya. Biar bunyi aja sih suaranya. Nggak bisa di review. Di apa di Mulai habis makan mulai. Nah, habis makan. Ya, jadi gini Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi yang digarisbawahi adalah kebutuhan belajar murid. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kesiapan belajar, gitu. Dan yang kedua adalah lingkungan belajar. Ya, nah kesiapan belajar tadi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan ya, strateginya yang antara lain. Apa? Yang pertama yaitu tadi kesiapan belajar anak. Seperti apa sih? Reagensinya tuh kayak apa? Makanya tadi benar Pak Ibrahim sampaikan dibutuhkan asesmen awal, gitu ya. Lalu yang kedua adalah minat. Minat itu, gitu ya. Ada 2, ada minat individu, ada minat yang sifatnya situasional. Contoh minat yang situasional itu kayak gini.
Sudah sore, maka dilanjutkan besok pokoknya. Besok gue kan gini lah. Pelajaran sebelumnya, Bapak Ibu telah belajar tentang bagaimana kita bisa memetakan kebutuhan belajar murid yang kita lihat lewat 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini harus selalu menjadi dasar bagi praktek diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan tadi. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita, maka kita kemudian dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan. Diferensiasi itu sendiri bisa kita lakukan dalam beberapa strategi. Namun, dalam modul ini, kita akan fokus pada 3 strategi saja, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, 2, diferensiasi proses, dan 3, diferensiasi produk. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas tentang diferensiasi konten, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Sebenarnya, konten itu apa sih? Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika Bapak Ibu masih ingat, Tomlinson memberikan kita alat yang disebut equalizer yang dapat membantu guru mengukur readiness atau kesiapan murid. Coba kita lihat equalizer ini. Jika memetakan kebutuhan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disediakan. Siapa yang akan diberikan bahan belajar yang sifatnya foundational, dan siapa yang akan kita berikan bahan-bahan belajar yang jenis informasinya bersifat transformatif atau transformasional. Bahan-bahan belajar yang bersifat foundational atau mendasar, misalnya dasar-dasar, fakta umum, prinsip-prinsip. Jadi, sifat dari informasi, ide-ide, atau teks yang harus diakses oleh mereka juga harus di level yang mendasar. Sementara, di sisi lain, untuk murid yang sudah siap mempelajari materi yang lebih bersifat transformasional, maka kita harus siapkan bahan ajar yang sesuai yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide. Misalnya, kita dapat memberikan mereka tantangan, research question, pertanyaan-pertanyaan pemandu yang membantu mereka mengembangkan pemahaman dan memperluas ide secara lebih dalam dan lebih jauh lagi. Kita juga dapat melihat kesiapan murid dari sisi apakah mereka sudah siap untuk belajar secara abstrak atau mereka masih perlu belajar dan berpikir secara konkret. Saat belajar, murid perlu merasa familiar dengan informasi atau materi-materi penting yang sedang dipelajari sebelum dapat bergerak melihat implikasi makna atau keterhubungan antar materi. Saat mereka masih berada dalam tahapan belajar secara konkret, maka guru perlu menyiapkan bahan-bahan belajar yang konkret. Misalnya, saat kita mengajarkan anak-anak kelas 1 SD tentang konsep nilai tempat, maka kita bisa menyediakan manipulatif, stick es krim, multi-blocks, dan sebagainya. Sementara untuk sebagian murid lain
yang mungkin sudah familiar dengan ide-ide dan konsepnya, mereka sudah bisa diberikan lewat gambar atau bahkan sudah bisa langsung mengerjakan lembar kerja. Saat murid sudah memahami informasi secara konkret, penting bagi mereka untuk bergerak ke tingkat yang lebih kompleks agar murid dapat melihat keterkaitan antar konsep atau gagasan. Diferensiasi konten juga bisa dilakukan berdasarkan minat murid. Misalnya, saat belajar tentang teks narasi, guru dapat menyediakan murid-muridnya berbagai teks dengan topik tentang hal-hal yang disukai murid. Sementara itu, diferensiasi konten berdasarkan profil belajar dapat kita lakukan, misalnya dengan memastikan bahwa murid kita dapat mengakses materi ajar tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Sebagai contoh, murid yang memiliki gaya belajar visual mungkin akan belajar dengan lebih baik jika materinya diberikan dalam bentuk gambar. Sementara untuk mereka yang auditori, materinya dapat diberikan dalam bentuk audio. Strategi diferensiasi kedua yang bisa kita lakukan adalah diferensiasi proses. Yang dimaksud proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid, yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Caranya seperti apa? Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid belajar, apakah murid-murid kita akan bekerja mandiri atau dalam kelompok. Kita perlu juga berpikir tentang seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada murid-murid kita. Siapa saja yang memerlukan banyak bantuan? Siapa yang cukup kita berikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu dan mereka kemudian bisa bekerja dengan mandiri. Nah, semua hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran yang kita rancang. Ada banyak cara kita dapat melakukan diferensiasi proses. Misalnya, kita dapat menggunakan kegiatan berjenjang, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, atau kompleksitas yang berbeda-beda. Kedua, kita dapat menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Sudut-sudut minat yang kita siapkan di kelas ini akan mendorong murid untuk mengeksplorasi berbagai submateri yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari yang menarik minat mereka. Misalnya, saat mempelajari jenis-jenis karangan, kita bisa minta murid membuat karangan yang terkait dengan minat mereka. Jika mereka memiliki minat dalam bidang olahraga, mereka boleh duduk di sudut olahraga, di mana di sana mereka akan diberikan berbagai pertanyaan yang terkait dengan olahraga. Beberapa pertanyaan pemandu kemudian dapat kita berikan sesuai dengan level kemampuan mereka. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid. Misalnya, guru dapat membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Jika murid telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka mereka dapat melihat agenda individual dan mengerjakan pekerjaan yang dibuat khusus untuk mereka. 4. Memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid-murid yang kesulitan, atau sebaliknya mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Contoh selanjutnya, misalnya
mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar, visual, auditory, dan kinestetik. Contoh selanjutnya, menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Nah, tadi kita telah berbicara mengenai diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Sekarang, mari kita bahas strategi diferensiasi yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Ketika kita bicara tentang diferensiasi produk, maka kita akan memikirkan tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang tangible, yang ada wujudnya. Bisa berbentuk halaman, atau tulisan, atau hasil tes, atau pertunjukan, atau presentasi, atau pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kita dapat melakukan diferensiasi produk dengan berbagai cara. Namun, sama seperti jenis-jenis diferensiasi lainnya, maka kembali lagi, kita perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid kita terlebih dahulu sebelum menentukan penugasan produk ini. Penugasan produk harus membantu murid, baik secara individu atau dalam kelompok, memikirkan kembali, menggunakan, dan memperluas apa yang telah mereka pelajari selama periode waktu tertentu. 1 unit, 1 semester, atau bahkan 1 tahun. Produk penting bukan hanya karena mereka mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas, tetapi juga karena mereka adalah elemen kurikulum yang paling langsung dapat dimiliki oleh murid. Pada dasarnya, mendiferensiasi produk meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sangat penting bagi guru untuk menentukan apa sebenarnya ekspektasi yang diharapkan dari murid. Kualitas pekerjaan seperti apa yang diinginkan? Konten apa yang harus ada dalam produk mereka? Bagaimana mereka harus mengerjakannya? Dan apa sifat dari produk akhir yang diharapkan tersebut? Walaupun murid dapat memberikan informasi tambahan atau membantu guru memodifikasi prasyarat dari produk yang harus dihasilkan murid agar dapat sesuai dengan kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar individu. Namun, gurulah yang tetap harus mengetahui dan mengkomunikasikan indikator kualitas yang diharapkan dari produk tersebut. Demikianlah penjelasan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap Bapak Ibu calon guru penggerak mendapatkan Mohon maaf, kenapa tadi videonya tidak saya percepat atau sematkan? Ternyata di sini saya menemukan ada bapak ibu guru yang gaya belajarnya itu visual. Dia menikmati banget ketika saya berikan video ini. Tapi ada juga yang gayanya bukan visual. Jadi dari awal dimulai video itu dia udah langsung minat. Dia nggak melihat. Malah bahkan ya mungkin karena nggak minat jadi ya udah biarin itu video gitu. Boleh jadi di kelas kita juga ada lagi gitu. Gitu lah kayak gitu. Tapi ketika gurunya menyampaikan sesuatu, di audionya pakai ini, didengar. Coba tadi, siapa tadi yang bisa menyampaikan informasi apa sih yang didapat dari video yang tadi dilihat? Oke,
tadi kan ada yang melihat tuh macam-macam saya lihat. Ada yang dari awal nggak menari, nggak minat melihat videonya. Ada dari awal serius, bahkan sampai selesai dia masih melihat. Tapi ada yang dia melihat sambil melakukan hal yang lain gitu kan. Ya nggak apa, itu memang kebutuhannya si yang menjadi pesertanya gitu kan. Baik kita atau murid sama di kelas juga begitu. Mungkin nanti bapak ibu akan menemukan saat diberikan visual nih, gaya belajar visual itu terlihat. Anak yang memang gaya visual itu asik banget. Tapi kalau gaya kinestetik mungkin dia nggak peduli. Gitu bapak ibu. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah sedikit menjawab nih kalau kita perhatikan rangkaiannya dari awal. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih? Antara lain ini Bapak Ibu, mengakomodir kebutuhan siswa melalui profil belajarnya, yaitu gaya belajarnya. Nih, teman-teman yang gaya belajar visual itu menikmati. Coba siapa bisa yang menceritakan satu orang aja? Apa sih informasi yang didapat dari video? Atau jangan-jangan semuanya? Tapi kalau tadi saya memperhatikan ada beberapa guru yang menikmati. Itu memang ada juga beberapa guru yang memang tidak senang gitu kan. Oke. Tinggal sambung mungkin dari pertanyaan saya tadi. Ketika kita belum mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa dalam kelas itu, maka kita melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini bukan dalam arti untuk menilai anak, bukan, tapi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak. Nah, setelah kita berikan asesmen, mungkin bisa berupa pertanyaan, bisa berupa gambar, macam-macam ya. Nah, disesuaikan dengan materi nanti yang akan disampaikan. Nah, dari asesmen awal itu kita bisa mengelompokkan, oh ini anak yang belum ngerti, mungkin ada 12 anak, atau mungkin lebih kecil, taruhlah 5 lah gitu. Yang sudah mulai sedang berkembang, maksudnya mungkin ada 15 anak. Sisanya mungkin ini udah lebih dari itu. Nah, ini ada 5 anak, jumlahnya 30. Setelah dilakukan asesmen awal, maka mulai guru berpikir strategi apa ya kira-kira yang bisa dilakukan pada saat itu. Nah, dari sini maka guru berpikir untuk melakukan asesmennya. Kalau bapak yang tadi yang nanti kita lihat juga dari anak-anak yang macam-macamnya, 3 macam ini secara kognitif ya, baru secara kognitifnya saja. Kita lihat juga mungkin ada juga tadi yang anak dibilang punya latar belakang yang berbeda. Mungkin anak lebih dekat dengan visual, dia lebih mantap. Ada juga mungkin dengan audio, dia mendengar saja sudah bisa gitu. Atau mungkin juga dengan kinestetik. Untung sih kalau kata Bu Korin tadi di awal-awal, kalau anaknya multi talenta, wah ini gampang banget. Kita secara klasikal langsung dengan tidak pakai diferensiasi juga bisa kali ya. Tergantung guru mau diapain gitu ya anak. Nah, kalau sudah mengetahui macam-macam tadi, kemudian baru kita lakukan strateginya. Setelah melakukan strategi apa yang akan dilakukan, maka kita proses pembelajarannya seperti apa sih? Setelah kita mengetahui kemampuan anak yang sudah kita kelompokkan tadi, maka diantaranya ya seperti saya katakan tadi, oh ini anak bisanya dengan cara visual, maka berikan dia gambar-gambar atau video-video gitu kan. Dengan video saja mereka sudah ngerti. Oh ini anak yang stylenya kinestetik, maka dia mungkin dengan alat peraga mungkin dia bisa menyusun sendiri dan sebagainya. Kalau ini anak yang stylenya memang audio, dengan mendengar saja mungkin dia penjelasan guru, atau mungkin disediakan semacam apa ya, semacam radio gitu, atau mungkin audio yang dibuat oleh guru, semacam pembelajaran yang sesuai dengan materinya, lalu dia disetelkan, dengan dengar aja dia udah bisa. Nah, dengan berjalannya secara berbarengan ketiga style anak itu, maka itu sudah secara tidak langsung sudah berdiferensiasi gitu. Dengan bimbingan tentu tidak lepas dari bimbingan guru. Guru dalam arti di sini tidak diam saja, tapi dia mendampingi dari masing-masing 3 style itu, gitu kan. Nah, setelah selesai mereka belajar,
maka guru kemudian mengasesmen berikutnya, bukan asesmen awal lagi. Setelah proses itu pasti kan dinilai di asesmen berarti kan, dengan asesmen yang berbeda pula tentunya tidak sama, kesulitannya juga berbeda, tidak sama. Nah dari situ maka mungkin kalau yang stylenya kinestetik ya evaluasinya atau asesmennya dengan cara menyampaikan semacam kayak apa namanya itu kalau ke depan tuh presentasi gitu ya. Kalau umpama yang stylenya hanya dengar, mungkin dia bisa juga menyampaikan dengan tulisan gitu, tulisan atau gambar-gambar gitu, atau yang visual gambar-gambar tentunya. Nah itu juga sama. Jadi jenis evaluasi juga berbeda gitu, sesuai dengan stylenya masing-masing. Nah itu baru produknya dari siapa tuh anak-anak yang memiliki 3 style itu. Lalu apa lagi ya? Kayaknya harus semutarin dulu deh. Nah, mungkin setelah kita mengetahui dan hasil produknya sudah diambil atau dievaluasi oleh guru, mungkin guru tinggal memperbaiki yang kurangnya apa sih, kalau yang stylenya audio, yang stylenya kinestetik, atau yang stylenya visual, apa yang kurangnya, mungkin tinggal guru meluruskan atau menambahkan dari masing-masing style itu. Mungkin pemahaman seperti itu sementara. Terima kasih. Sama-sama tepuk tangan untuk Pak Argo. Oke, pertanyaannya adalah informasi apa yang diperoleh dari video tadi, Bapak Ibu? Terima kasih Bu Kore. Sampai jam 5 ya. Ya, terima kasih buat waktunya. Jadi dari video yang saya dengar, yang saya bisa nangkap itu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu, ya itu ada yang disebut konten, proses dengan produk. Ya, jadi konten itu berhubungan dengan metode apa yang kita gunakan dalam menyampaikan materi itu. Proses itu kita melihat bagaimana gaya setiap peserta didik itu menyerap materi yang kita sampaikan berdasarkan karakteristik mereka, sedangkan produk itu hasil dari perolehan anak-anak yang dituangkan atau diimplementasikan dalam mereka berekspresi ya. Jadi bervariasi juga berdasarkan kemampuan mereka. Itu saja. Terima kasih. Baik, insyaallah ya. Jadi tadi benar. Ada 3 strategi caranya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Itu tadi melalui konten, proses, dan produk. Cuma di sini perlu kita bedakan nih. Alhamdulillah tadi kan yang digarisbawahi tadi adalah kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Satu. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan siswa apa sih yang perlu disiapkan, gitu kan? Yaitu kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar itu ada 3 yang perlu diperhatikan, gitu kan? Tadi apa? Pertama readiness, yang kedua itu profilnya, yang ketiga itu minatnya, seperti itu. Nah, tes awal, fungsi tes awal di sini ada 2 ya. Tes awal ketika awal kali pembelajaran ketemu siswa, 1. Yang kedua tes awal saat mau memberikan materi. Contohnya kayak tadi yang sudah saya lakukan. Sebenarnya saya melakukan tes awal. Contohnya kayak gimana? Di sini saya jadi bisa tahu teman-teman ini sejauh mana sih pemahaman materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu bisa praktekkan. Misal mau mengajarkan tentang temanya gaya, bikin angket sedikit pertanyaan pemantik kepada murid, apa sih yang Anda ketahui tentang gaya, yang kamu ketahui tentang gaya, gitu kan. Kita langsung kelihatan. Kalau anak yang udah paham, gitu kan, udah membawa ilmu dari rumah, dia akan paham gaya adalah, gitu kan, tadi kan ada
sudah dominan ya anak-anak paham materi gaya, tinggal gimana guru mensikapinya gitu kan, menyikapinya. Oh ternyata anak-anak belum ada yang paham, ya udah lanjut tadi gitu, supaya terakomodir semua siswa dengan gaya yang berbeda-beda. Saya rasa semua anak itu di dalam kelas dengan anak yang beragam itu ada 3 gaya yang pada umumnya mereka miliki gitu, masing-masing individu. Boleh jadi audio, boleh jadi visual, boleh jadi kinestetik. Kita akomodir. Contoh yang visual sampaikan tadi video pembelajaran. Alhamdulillah tadi ternyata mungkin Pak Thomas termasuk yang visual gitu kan. Kalau Pak Ibro dia termasuk yang audio, saya rasa. Kenapa? Karena mohon maaf Pak Ibro ya, dari awal sampai terakhir video itu Pak Ibro merem. Tapi ketika diminta untuk bicara beliau bisa. Baik Bu. Gak apa-apa gitu kan. Mungkin nanti kita temukan murid yang seperti itu. Gimana dengan kinestetik, anak yang gak bisa diem? Tadi caranya akomodir dengan berikan tagihan atau proses belajarnya mereka gerak, ngapain? Buat proyek atau main game atau maju ke depan atau mereka bergerak gitu. Jadi kita mengakomodir. Nah itu semua bisa dilakukan tadi di 3 strategi pada konten. Contohnya bermacam-macam konten, bisa lewat teks, bisa lewat video kontennya gitu kan, atau dengan konten yang berbeda tapi topik yang sama bisa, atau juga dengan tadi proses. Nah proses belajarnya nih kita akomodir anak-anak tadi kan. Gimana tadinya cara pas proses? Bisa tadi mengelompokkannya bagaimana? Kita udah tahu nih, ini anak yang mampu, ini yang kurang. Yang mampu kita beri challenge, yang mereka jadi semangat, gitu kan? Nah, yang kurang kita bimbing. Guru memberikan ini, tapi dengan cara scaffolding. Maksudnya apa? Lambat laun kita tarik diri kita untuk melepaskan anak yang kurang tadi supaya bisa mandiri. Gitu. Bukan berarti anak diberikan tugas bebas milih, guru nyantai, enggak. Kita mengamati. Atau di produk tadi mereka diberikan pilihan, gitu kan? Kan tadi ada caranya, strategi produk gimana? Boleh. Yang penting topiknya sama kayak kemarin misalkan sistem pencernaan. Oke, topiknya sistem pencernaan. Mungkin anak kinestetik dia senang bikin alat pencernaan. Mau dari apa dia cari sendiri referensi, silakan. Atau yang ini yang teks dia senangnya nulis, ya kan? Visual dia nanti ngumpulinnya dengan cerita, silakan gitu. Atau audio, saya mau presentasi aja ke ibu tentang pencernaan, silakan. Sama kan gitu. Kita bisa berikan itu. Nah, tapi tadi guru yang punya strateginya memang agak lumayan berat kalau saya praktekkan Bapak Ibu. Beratnya apa? Kita lumayan mikir banyak. Jadi aktivitas-aktivitas apa ya yang bisa mengakomodir semua minat siswa gitu kan. Terus tadi gaya belajar anak ketiganya diakomodir. Bahkan kesiapannya ada anak yang belum siap. Nah, PR kita guru membimbing anak yang belum siap belajar gitu. Tadi yang kedua apa? Lingkungan belajar. Mungkin lingkungan belajar besok akan dibahas lebih dalam oleh Bu Eka. Kan ada 2 ya Bapak Ibu ya terkait diferensiasi. Gimana sih lingkungan belajar yang nyaman? Saya rasa Bu Eka lebih siap, gitu kan? Nah, kalau saya lagi ntar pulangnya lembur nih kata Pak Asep. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini contoh di ini bagian yang sama lah gitu ya. Bisa dilihat-lihat ya beda jauh. Bisa kita praktekkan nih Bapak Ibu terkait dengan asesmennya bagaimana. Asesmen materi sama aja gitu. Ya sebelum ke asesmen modulnya dulu deh. Modulnya sama aja Bapak Ibu. Kita buat RPP seperti biasa dengan langkah-langkah format RPP ataupun modul. Kalau yang kurikulum merdeka, kalau yang K13 gitu kan. Hanya saja aktivitasnya yang membedakan gitu kan. Baik agama, nah agama ini misalkan kayak gimana? Kalau anak yang senangnya baca gitu kan, ya berikan dia bacaan. Tapi anak senangnya nempel, dia baru hafal, dia bisa lebih kuat hafal tentang konsisten dia misalkan dengan melihat bentuknya, dia gunting, dia tempel. Itu biasanya bahasa anak kinestetik. Jadi dia apa? Oh ini namanya alif, ini namanya bab gitu kan. Tapi kalau anak yang bisa cukup dengan atau lihat video doang, baca langsung bisa, ya kayak gitu. Nah, itu PR kita tuh bikin tak. Jadi ada di RPP. Kalau mau diferensiasi berarti ada beberapa aktivitas yang mengakomodir si murid tadi. Boleh ketiganya, boleh pada saat konten, boleh pada saat proses maupun produk.
Atau salah satu aja, saya mau produknya aja yang diferensiasi, nggak apa-apa. Atau saya mau yang kontennya aja yang diferensiasi, nggak apa-apa. Tapi memang lebih ideal ketiga-tiganya tuh kalau kita sanggup. Guru memikirkan rancangan pembelajarannya memang mengakomodir dari 3 strategi tadi, boleh saja. Di sini yang ditekankan seperti itu. Jadi kita melihat, memperhatikan kebutuhan siswa pada saat pengajaran. Kan terasa nih Bapak Ibu, coba nih Bu, tagihannya bikin ini Bu, RPP-nya berdiferensiasi. Bisa nih Bapak Ibu? Bisa, kalau bisa. Besok lebih dalam lagi kan, diulas lagi tentang diferensiasi oleh Bu Eka dan Bu Firma, ya kan? Ada praktek pelajarannya. Kedepannya kita coba sama-sama bikin RPP-nya sendiri. Satu aja minimal yang benar-benar diferensiasi ala kita gitu. Coba nih challenge buat diri sendiri aja. Sebenarnya sih kayak begitu tuh nggak usah harus challenge buat yang lain, buat diri sendiri aja nih, bisa nih. Saya udah ngerti kan, bisa aja. Saya berharap sih kita semua sama-sama bisa belajar gitu. Menerapkan diferensiasi. Ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Atau udah paham? Insya Allah. Sertifikat PMR baru keluar ya. Kita paham. Mungkin pada ketika di akhir produk, dari produk ini sama panjang. Sama saya kebingung, apakah penilaian ini disamakan gitu dengan kategori yang sudah ditentukan sama guru? Kalau menengah itu berapa, kalau naik itu berapa, dan seperti itu berapa? Iya, ada rubriknya. Idealnya begitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat asesmen, tentunya ada rubriknya disesuaikan dengan tadi kemampuan siswa, bikin levelnya. Kan ada rubrik. Tadi kalau kita mau bikin asesmen berdasarkan kemampuan tadi, gitu kan? Boleh, gitu kan? Kalau anak yang mampu ini sampai ini batasannya, berarti dia masih mahir, berarti dia sudah cukup, berarti dia baik, berarti dia butuh bimbingan. Kita memang seharusnya pada saat membuat penilaian kita itu mempunyai rubrik Bapak Ibu. Semua penilaian termasuk P5 sama. Karena kalau nggak ada rubrik jadinya sistem ya udah nggak mancing. Lihat aja udah tahu nilainya 9. Olahraga itu. Ada di sini Bapak Ibu. Kayak ada di sini Insya Allah. Jadi kita men-challenge diri kita aja nih, menantang diri kita untuk membuat rubrik. Paling nggak 1 aja mata pelajaran. Oke, rubrik biasakan. Nanti di kelas 6 juga nih. Kita besok kan bikin ujian sekolah kan. Nah itu disiapkan tuh rubriknya. Semuanya. Sama-sama bagi kita belajar buat kita sendiri. Nggak ada yang salah, gitu kan? Sama, saya juga belajar, kayak gini juga saya belajar. Jadi kita belajar buat rubrik ketika menilai anak, jadi nanti lebih objektif. Nggak ada lagi tuh beda antara kelas A, B, C, nilai semuanya nggak ada tuh. Karena kita udah punya patokan yang rubrik, oh ternyata emang si A itu mampunya bacanya sampai sini, ya berarti dia termasuk kategori ini. Semuanya lebih objektif. Ada lagi sebelum diakhiri? Tadi berarti dari sisi nggak sampai jam 5 kan? Jam 5 ada bisik-bisik boleh Pak Ibu, Masya Allah. Baik, tandanya sudah selesai. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Oke, langsung ditutup. Oh jangan ditutup. Oh ada info. Ya Ibu. Oh baik, Pak Asep mau lanjut memberikan info dari saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih. Mohon maaf Ibu Bapak, sedikit aja kira-kira sebenarnya. Gini, karena kita ada kegiatan yang harus segera disiapkan tanggal 15 Februari, ya Bu ya, syuting. Jadi kita harus menentukan sebelumnya berubah dari tadinya kelas 3, 4, 5 berubah menjadi mereka minta kelas 1, 2, 3. Mungkin dilihat dari kehebohan anak gitu. Kelas 1, 2, 3 kan kalau diajak seperti itu lebih lucu. Jadi diminta 100 anak. Jadi kelas 1A dan B itu full semuanya. Kelas 2A, B, C dengan 3A dan B. Kelas 2 masing-masing 10 siswa. Kelas 3 5.
5 siswa. Hanya kelas 3 tolong dipilih 3 siswa yang pintar. Kalau bisa bukan cuma pintar IQ-nya, tapi dia pintar ngomong. Karena nanti dia akan disetting ketika ada pertanyaan dia yang jawab. Gitu. Jadi tidak dilempar siapa saya enggak. Tapi ditunjuk nanti 3 orang itu yang pintar itu ya, ini Bu Dewi dengan 2 orang. Jadi kalau 3A 5, 3B 5. Ya, di luar yang 3 orang tadi itu. Tapi enggak apa-apa, kan 10 berarti kelas 3 dengan 3 yang pintar. Tiga lagi. Kan 3 yang pintar itu, jadi 10 dengan 3. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, saya dengan Bu Rosi akan buat konsep yang untuk pertunjukannya. Jadi acaranya itu namanya Cayo, cerita anak Indonesia Yo gitu namanya, dan itu perdana. Kemudian kita bisa menampilkan bakat siswa, antara lain saya sudah konsepnya dengan Bu Rosi nanti tarinya tadi kita tentukan Ibu Rosi yang tadi 2 tuh anaknya Pak Thomas. Ya, karena kami berpikir musiknya itu bisa dipadukan dengan kegiatan pencaksilat. Silat ya Pak Endra ya? Lagi baik kan? Nah, silat. Jadi tadi 1 menit, tadi anaknya sudah saya panggil supaya lebih kompak, lebih bagus lagi, dan perhitungan 1 menit. Pencaksilatnya juga Pak Endra, besok kita itu ya Bu Rosi ya, karena besok kita harus sudah latihan dan dikirimkan video rekamannya. Karena hari Selasa sebelum syuting Rabu mereka akan datang dan mensyuting latihan kita, direkam kita. Jadi kita latihan hari Selasa. Mulai besok untuk yang ke sana ya. Nah kemudian yang perlu dipersiapkan lagi fashion show-nya, Bu Bapak. Fashion show-nya kalau bisa dipilih yang orang tuanya memang saya yakin pasti mau ya Bu disuting, masuk TV, yang benar-benar mau modal gitu maksudnya. Dari kelas 1 yang kemarin kelas 1 kelas dia kalau bisa sesuaikan dengan tema itu jangan iya nanti yang 1 pakai baju pengantin, yang 1 dari kopi. Kelas kalau fashion show boleh kali Bu. Ya ke fashion show boleh dari 1 sampai 6 yang mau nggak apa-apa. Nanti ditampilkannya bukan satu-satu karena punya waktu cuma 2 menit yang fashion show. Gitu. 2 menit itu cukup lah ya kalau fashion show, jadi nggak satu-satu gitu. Nanti di trik atur triknya. Nah itu karena hari Selasa sudah direkam oleh mereka. Ya, 1 kelas 1 cukup Ibu. Enggak, atau kelas bawah aja semua Ibu. Kelas 1, 2, 3 siapa yang mau tolong didata orang tuanya hari ini boleh hubungi orang tuanya yang mau di grup. Yang penting itu catatannya. Soalnya masuk televisi jangan nggak bagus gitu maksudnya, yang heboh. Pasti orang tua mau senang lah dari syuting. Ya, siapa tahu dari syuting itu lanjut RTV ada acara berikutnya yang kita bisa pakai. Ya, jadi sekali lagi Ibu Bapak tolong mulai besok tentukan kelas 1 itu masih kelas 1 semua ya. Kelas 1 semua, kelas 2 ABC masing-masing 10, kelas 3 5 orang. Gitu yang mulus-mulus lah anaknya. Nah, nanti kemudian Bapak-bapak nanti hari Selasa panggung seperti biasa mereka bikin panggung di depan kolam ikan seperti biasa tuh Pak Thomas ya mereka kita nyari panggung. Oh oke itu aja cuma beberapa untuk pendongeng ada pendongengnya segala itu. Jadi mohon persiapkan Ibu Bapak kita sama-sama karena ini awal kita syuting udah ada suratnya ya Bu, udah pemberitahuan ke sampai ke syutingnya bahkan, jadi harus mudah-mudahan disiapkan. Kemudian nanti pada hari-harinya juga mereka sudah pesan sampai 7 mobil di depan gitu. Pak Endra tolong nanti ke buat surat kali ya Ibu ke Pak RT pengetahuan kalau hari Selasa ada kegiatan supaya ini dikosongkan nanti dengan Pak Iwan. Tanggal 15 hari Rabu. Ya. Karena besok Jumat mendekati Selasa mereka udah mau melihat kita Pakai baju apa gitu? rekaman. Bukan biasa. Ya, biasanya gimana nih? Nah itu ditentuin tema kali ya. Dulu kelas 1, 2, 3 dah.
Jangan balik pantai juga. Santai gitu. Tapi santai kata Wilma pos dalam. Maksudnya kayak kemarin ya, yang lain pada sampai pada pakai kaos jeans gitu. Yang ini pakai baju. Kemarin dia spesifiknya apa ya? Kayak style ya. Itu sendiri jangan terlalu perbedaannya terlalu jauh. Jauh. PSN. Terlalu susah ya. Ini belum jadi. Coba ditanya jadi sehari apa? Masa ya? Yang sesuai dengan umuran mereka. Ya bebas tapi maksudnya jangan kayak itu. Tadi terlalu timpang jauh. Yang satu bajunya wah, yang satu cuma sederhana. Makanya saya bilang yang ibunya mau modal yang mendukung banget. Coba dipikirin. Ini aja ibu. Besok yang anaknya dipilih datang aja, suruh datang, diajak diskusi. Jadi ada kan? Gitu. Kelas 1, 2, 3 ya, kelas seperti mana nonton aja dari atas. Itu ya, Pak BK ya, boleh Bu Rida dan teman-teman kelas 3 juga. Orang tuanya besok diundang saja yang dipilih. Kalau itu berarti udah ada 7 kelas. Kelas 1, 2, 3 itu 7 kelas. 7 orang cukup lah. Jadi itu cukup 7 orang. Cukup mau berapa sih? Cukup. Yang esensial. Iya, kalau satu kelas itu berarti 7. Ada 2, kalau 2 maksimal 2 gitu aja. Bilang aja diseleksi dulu gitu. Nah, boleh. 2 pilih satu kelas 2 orang nanti diseleksi gitu aja. Tapi kalau udah dipanggil kan pasti mau tuh orang tuanya. Kelas 2 ya. Jadi satu kelas 2. Nanti kan tampilnya di Kelas tinggi kan dia ada. kelas tinggi. Apa? Kelas tinggi yang artis saja. Berarti di si Rifki ya siapa namanya? Rifki, terus Rifki kelas apa? Kelasnya Bayi Bro ya? Oh, Rosi. Tapi kemarin nggak menang dia Oh, yang acara itu. Kemarin yang bagus itu yang kecil tuh kelas 2 ya. Siapa? Dea. Dea. Wah, itu mahir banget itu. Iya. Saya mau tanya nanti Bapak Ibu gurunya pernah syuting nggak? Profil ibu kita saya profil. Iya, Profil. Ya, saya nggak ikut. Bu Irma kalau gurunya Tapi untuk yang setiap kelompok 10 orang itu pakainya sensor saya yang Oh, di sekolah. di Di sekolah. sekolah ya. Kan nuansanya nuansa sedang sekolah. Ya sedikit itu ya ibu. Jadi yang nah nanti sebenarnya masih ada, saya harus sampaikan soal akreditasi tapi karena udah besok aja kan ada kegiatan lagi kamu besok. Yang penting karena yang terlalu mepet hari Rabu ya syuting ya guru kelas 1, 2, 3 tolong orang tuanya besok disuruh hadir aja. Nah nanti saya Gurunya pakai apa para syuting? Kami bilang gurunya maksudnya apa enggak juga nggak tahu. Jadi ada yang nggak tapi nanti kayaknya orang tua yang sebagai peserta itu yang fashion show yang nari itu dipanggil Bu, disuruh datang, disuruh seolah-olah mereka menyaksikan anaknya nanti kena syuting ya. Bapak Ibu guru juga di situ kali kita. Ya, cuma Tapi kan nanti ada profil sekolah, kalau bisa foto bersama semua kita tuh ada nanti dimasukkan. kita ikut super deal aja lah. Iya, Bu. Mau itu Iya, Bu. Oh, itu Jogja. Perdeal aja, Bu. Oke, besok kita dalam lagi sepertinya. Perdeal di mana? Ruang komunikasi Om Ali dapat 10 juta. Oh iya, Bapak Ibu juga diingatkan nih ya, jangan lupa yang Pak PSN, poster ya wajib itu anak-anak. Saya udah ada tadi tuh, di rumah aja udah pegang. Ya, itu aja Ibu Bapak mengenai syuting kita di Rabu rencana jadi besok Bu Rosi silat nari 1 orang dengan yang fashion show kita kumpulkan. Semuanya kan sudah ada.
Bilang orang tuanya ya, tas satu istimewa. Saya baju pantai. Barang nggak selesai. Pak Thomas itu Pak Thomas pakai baju itu baju tidur. Tapi baju tidurnya satu. Dari Karung Boni. Lalu kalau 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 besok kita di bisa tadi coba ya. Ada yang nyiapin, ada yang nyiapin. Ini aja. Kalau misalnya siapa ya? Tinggal. Oh iya, Brosi. Soalnya tadi yang minum itunya Brosi.